dipercaya dan disimak ya. Iki suara dong Mege. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Ini jumpa lagi dengan saya Ferry di channel Ferry's Farm ya. Ini kita lagi perjalanan menuju Solo Tigo. Setelah itu nanti bablas ke Sumawono Sumawono gunung itu loh teman-teman, yang gunung kembar itu loh itu lah pas perjalanan ke Madiun ya, di daerah Putune Mbah Eyang Suro toh. Sekarang ke itu mau teman-teman. Sekarang kita bahas nganu. Kemarin kan persiapan piye cekno efisien kuwi lho apa? Efisien dana, efisien dan efektif pemilihan BBT kok gimana kan wis oke ya. Oh iya, terus Ada apa ada? Gak terekam ngono. Ya ternyata terekam. Wes, terjeda? Enggak. Ya wes, pakan wes oke ya teman-teman. Itu tadi beres. Kok pakan? Persiapan. Nah sekarang ini bagaimana untuk peternak pemula? Aku dulu juga pernah jadi pemula, tapi dulu milih nggak sih itu seperti itu, soalnya dulu ngawur teman-teman. Saya belum lihat video saya sendiri pada waktu itu ya. Lah saiki wes ada, nanti tak kasih trik, boleh dipakai boleh tidak wes iku. Sekarang bahas kandang dan pakan. Kandang terutama kan itu adalah tempat atau hunian hunian bagi domba, dimana domba itu peteng ya teman-teman. Dimana domba-domba itu nanti kan setiap harinya, setiap waktu ada di kandang. Jadi kita buat kandang itu senyaman mungkin dan tidak membahayakan domba, seperti itu. Tentunya juga perlu diperhitungkan untuk kandang itu harus ramah di kantong. Selain yang kemarin domba ini ramah di kantong, kandangnya juga harus ramah di kantong. Tidak usah terlalu murah, juga tidak usah terlalu mahal, nanti terbuat dari logam mulia ya. Tapi yang penting fungsi, kita dapat fungsi. Kalau kita punya kayu ya kita manfaatkan sebarang-barang kayu. Intinya untuk kandang rata-rata itu yang paling bagus untuk sirkulasi udara bawah itu jangan sampai tertutup. Itu untuk kandang panggung ya, sirkulasi udara jangan sampai tertutup agar bawah kandang itu bisa bernafas gitu loh. Bawah kandang bisa bernafas. Terus untuk ketinggian rata-rata di minimal kalau bisa 1 meter seperti itu. Ini untuk kandang panggung, nanti kandang lempar bahas mana ya kan. Tuh ini kandang panggung dulu, soalnya saya pendukung kandang panggung tapi praktisi kandang lemprak udah teman-teman. Saya rada watuk keselailer. Nah itu 120. Terus untuk breeding kita buat selebar mungkin atau 2 kali panjang domba. Panjang domba rata-rata 75 sampai 100 cm. Jadi kita ambil panjang yang terpanjang gitu. Kita buat 2 meter. 2 meter. Terus untuk itu lebar. Terus untuk panjangnya hitungnya ben enak per 1 meter palungan pakan itu bisa untuk 3 ekor. Sepion mah ojo ngono. Lah ini di jalan tol teman-teman. Lah itu 1 meter misalnya 2 kali 3 ya, 2 ini lebar, 3 ini panjang. Mesti langsung tak kasih contoh supaya enak wis. 2 kali 3. Lah 3 itu bisa diisi 9 sampai 10 ekor. Itu optimal untuk kawin dan pembesaran. Pembesaran ya bukan fattening, rearing ini nanti. Itu pembesaran. Terus kemudian mengapa kita buat jangan sampai kemruyuk terus ada pakan kita buat pas. Lah untuk domba-domba ini karakternya seperti ini teman-teman. Mereka itu boleh antri gitu, gaya keplek, gaya kartu boleh antri ketika minum. Lek minum boleh gantian, tapi lek makan jangan sampai gantian. Itu nanti yang kalah terus gitu loh. Jadi siji wis entuk turahan kena ilere koncone kan kambing gak iso muluk. Iya toh, kakinya ada 4, nggak punya tangan itu loh, kecuali kita dulang. Nah itu.
gak iso mulut, tadi kena ilere koncone wis mambu, wis gak tahu sikatan to wedhus. Jadi ada kemungkinan kalah dan tidak doyan. Itu nanti akan kelubrak-kelubruk, tambah loro seperti itu. Nah, kadang kan kita juga yang lainnya juga perlu diperhatikan, untuk yang besar campur besar, yang kecil juga dicampur yang kecil. Itu untuk penempatan nanti di kandang. Nah, kita buat tinggi 1 meter, balik tinggi 1 meter mah ya wes. Lebarnya wes 2 meter, tapi digepakan bolak-balik, dibuat kanan kiri. Apakah dikalikan 2, Mas? Enggak perlu. Kita buat 3 meter, nanti pakan sudah kanan kiri. Contoh 3 kali 6 kandang ini. Seperti itu nanti bisa isi 6 kan ada pakan 6 kali 3 18 kali 2 ya sekitar 35 sampai 40 ekor. Itu tadi. Terus yang kedua kandang naik Jan. Udara oke. Udara bisa masuk, bisa sirkulasi. Jangan sampai nempel di tembok. Karena kenapa? Kandang saya sudah nempel di tembok dan sirkulasinya kurang bagus, sekarang saya bongkar ini. Kita bahas sirkulasi bagus. Kalaupun tidak bongkar akan menggunakan itu loh, kipas angin itu loh teman-teman. Nah, gak ipit, tangannya so bengkoren kan teman-teman. Makanya kita buat kipas angin. Wih ya. Terus cahaya. Oh, cahaya itu harus masuk. Cahaya itu selain untuk pertumbuhan domba kita, juga untuk mematikan beberapa bibit-bibit jamur dan parasit. Ya itu. Jadi kudu ono bening ya teman-teman, aja poweteng. Lah engko lek aku dikek poweteng lah ya diarani gua itu tadi. Terowongan, iki terowongan apa kandang ngono lho, teman-teman. Wes ya. Aman gue mau ya. Kandang nyaman, gue mau bersih sing jelas. Lah iku wis tergantung wonge kemproh apa enggak. Lah aku middleman ya situ. Cahaya wes, udara wes, ketinggian wes. Gue mau kandang. Terus ojo sampai lembab, ojo sampai terlalu panas intinya wes. Lek awake dhewe kita ya, saya dengan panjenengan itu lek nyaman di kandang, itu insya Allah dombanya nyahu aman, lihat santuy gitu loh. Dia mangan terus geledak lemu gitu. Jadi untuk ini nanti dibahas di pakan. Domba itu gemuknya pas proses pembuatan daging itu bukan pas makan, pas tidur gitu loh. Terus untuk lampu ada beberapa pencahayaan, ini terutama di malam hari ya teman-teman ya. Usahakan untuk ada lampu tapi redup. Nah itu loh. Jadi lumennya kalau saya sendiri pakai yang warnanya barem white gitu. BARM WHITE itu BAM ya gitu. Jadi itu selain nyaman di mata kita juga enak di kandang, juga tidak terlalu cerah. Karena itu nanti juga memicu hormon sing tidur loh. Apa toh? Melatonin ya. Itu loh kayak melatonin lah teman-teman. Kowe. Jadi nanti dia tidurnya juga nyenyak. Terus kenapa? Lek petengan piye Mas? Ojo. Lah kok lek yang peteng misalnya ada domba-domba yang meteng. Peteng ada domba-domba yang meteng. Itu kan misalnya mak-mek gitu bengi. Kalau kita pengen ngingok atau pengen melihat ke kandang itu kan kita langsung tahu posisi domba. Kita nggak golek center, obor, sokle atau penerangan-penerangan lainnya, pupeti bintang di langit untuk menerangi kandang kan juga tidak mungkin. Gitu. Jadi lah iso ada penerangan cukup, wes gak usah padang-padang kok kayak lampu warna-warni abang hijau kuning dermolem itu nanti teman-teman. Wes ya, wes pencahayaan, wes aman ya, wes paham ya dari sini ya. Kui. Terus saiki kan iki wis wedhus, kandang mau wis oke. Oh iya budget kandang. Budget kandangnya lek bisa 30 sampai 40% dari budget total. Lah sing 70 sampai 60 itu nanti dibelikan untuk aset bertumbuh ya penunjangnya yaitu domba plus pakane. Misal 30% gitu, 20% pakan gitu, 50% wedhus. Jadi kita jangan sampai menumpuk uang kita atau uang mertua atau uang bapak ibu kita yang kita pinjam atau uang bank tuwi tayel gitu.
digowe untuk aset menyusut yang dimana itu nanti perlu perawatan, perlu nenek bengek dan tidak ada nilai plusnya gitu loh. Kecuali kita bakul kandang, bisa kita api-api, kita pelitur, kita lapisi pelamir, kita dempul dengan bagus itu nanti ada nilai jualnya teman-teman. Itu ada ambulan IMR di tas lewat teman-teman. Saya balik gue mau ya 30% wis dike kandang. Nah wes kita optimalkan. Kemudian bagaimana kalau populasinya sudah penuh? Nah, itu loh. Dia kan iso ngitung. Lek bisa itu kandang itu populasi penuh itu di tahun pertama gitu loh. Di tahun pertama itu di tahun pertama itu ketemunya pas setahun itu. Jadi lepas HP kandangnya tetap. Jadi untuk tahun pertama kalau bisa kita sebagai peternak pemula ya, itu fokus di pertumbuhan dombai. Dombai ini kebelet ngising ya apa luwe gimana udele udunen apa-apa mana bunting kan kita harus fokus. Dan kita wis fokus di domba tambah ngewarit terus fokus dandan duduk ngewarit duduk lah ya malah palu warit ya bahaya teman-teman. Itu malah bisa ditangkap sama yang berwajib membawa palu sama arit toh. Makanya kalau kita lihat ya toh dandan toh ngarit toh itu loh teman-teman. Wes ya ini masih nempel ke pakan, kita bahas ke pakan nanti kandangnya kurang lengkap gimana. Intinya sesimpel itu sebenarnya, kita nggak usah neruin deh. Lek macamnya memang banyak, macam-macam untuk eksekusi banyak. Tapi yang paling penting adalah fungsi, efisiensi dan efektivitas. Gitu. Mantap. Oh, teman-teman tanya aja. Sing kira-kira sing belum tak omongke apa ya iki soalnya gak ono tulisannya iki tadi wis lali. Mau sih perlu diperhatikan wingi wis milih ternak, saiki kan milih tok belum dituku kandang. Lah kandang mbek pakan iki kudu siap sih sebenarnya teman-teman. Kudu siap dulu sebelum kita mendatangkan ternak. Cuma kan wingi tak kayak kisi-kisi biar bisa milih ternak. Sekarang pakan. Ya. Pakan adalah emplok-emplok, cokot-cokot alot teman-teman yang harus tersedia. Lah unike ini unik adalah suatu karakter daripada domba itu, dia modelnya ruminansia ya. Jadi dia kelemahannya tidak bisa gonta-ganti pakan, tapi kita lihat kelebihannya aja. Dia bisa konsisten dengan pakan yang seumpama gak waleh koyok awake dhewe. Dia perlu ono bakso ya toh, sego goreng makjum, terus oblok-oblok kulit telo, oseng-oseng blarak, rica-rica terenggiling ya itu. Kita perlu ada variasi seperti itu. Lek domba ndak, apa suket, yo wis suket kuwi tok. Kanu yo apa jenenge? Tebon yo tebon kuwi tok. Tak bisa jangan ganti kenapa nanti di khawatirkan, ya wis gak dikhawatirkan, bisa membuat rumennya bingung. Kan bakteri rumen itu dia melihat karakteristik daripada pakan yang masuk ke dalam rumen. Ditelok, jebret. Terus saiki iki anune lho iki. Konsisten di bahan pakan itu lho. Nanti waktu juga jaluk konsisten. Jam itu ya jam itu. Jam 4 ya jam 4. Jam itu 8 9 11 12 ya iku kowe mau. Jadi enak dek ruminansia lah. Karena mereka itu konsisten, tugas kita sebagai peternak adalah mempersiapkan bang pakan, bang tut cendelo lawang, sopo bau ngentut ditembak raja tua teman-teman. Bang pakan ya, lah bang pakan ini opo loh. Jadi gak berarti aku duwe sawah, nggak perlu. Konconnya duwe sawah pun bisa. Kita bisa menempil link, gitu. Menempil teman-teman. Menempil itu membeli. Nah, kabeh wis ono antisipasi. Yang penting ki balik ning fungsine. Kudu ono pakane terus sampai kapan? Sampai dari panen ke panen. Wis kuwi penak ya. Lah iso sampai sok pengen ternak selama 500 abad ya berarti 500 abad itu harus disiapkan. Disiapkan banyak sekarang. Bisa. Cuma kan nanti yo danane mengendap. Dipersiapkan itu dengan sebuah rencana yang bisa dieksekusi secara parsial. Keren dah teman-teman. Oh babek teman-teman dabeku iku wes pakan terus enek lah. Bagaimana lah nek di Ferris Farm kan fermentasi tuh, full fermentasi breeding itu fermentasi. Ada yang banyak tanya kalau fermentasi nanti nggak bisa bunting lah, gak dikawin ke teman-teman.
Ini bangga bisa penting teman-teman. Yang penting fermentasi kan nama daripada proses. Proses pakan fermentasi gitu. Contoh gue nek di Feris Farmi proses pakannya fermentasi. Lah apa jenenge? Gue mau fermentasi prosesnya. Sekarang ini kok iso mari gak penting anu lah sing difermentasi apa? Ngono lho. Kita harus lengkap. Ada pakan utama, serat misalnya, ini tergantung fungsinya. Lah kita breeding kok balik kita serat dibuat antara 55 sampai 67,5%. gak dikit bunder ya teman-teman, dikit 60% gitu ya, 60% sampai 70% ini tergantung seratnya, serat kering apa serat basah. Semakin kering semakin bagus. Suket babatan mau dirayukan atau enggak nanti dikeringkan dulu ya boleh ya. Yang penting kadar air wis piye caramu wis pinter kabeh pokoknya ya. Wih, terus sing nak 60 penak iki engko penguate enek karbo, protein, lemak, terus mikro dan makro mineral. Lah kuwi iki dah iki. Dadi kuwi mau wis misale dhewe pengen susune akeh, pengen wedhuse lemu, pengen cepet gede, nanti juga ada komposisinya tersendiri. Yang penting untuk breeding tetap di angka kalau bisa ya 50-60% itu tadi. Lainnya nanti dibagi serat kok dibagi serat karbo contohnya jagung, katul, nanti yang ada aja lah, telo wis iku. Lek protein itu iso saka kacang-kacangan, dele. Terus lek jagung hasil limbah jagung ya DDGS, CGF itu, atau ampas kecap. Nah, itu wis proteinnya itu harus balance teman-teman. Terus lemak ya iso dari kacang-kacangan juga ada VT, dari kelapa-kelapaan wis akeh. Bahkan kita juga pakai minyak goreng. Kalau pas contoh apa limbah kopra nggak ada itu. Wis penak teman-teman. Jadi penak. Nyapa sih kok fermentasi? Ben kita itu semangat ternak. Contoh ya, ini aku ngarit ke 20 hektar bisa. 20 ekor aku sedino ngarit telung sak. Itu butuh waktu sak-sake 2 jam. Durung krokoke 15 menit. Anggapnya resik 7 jam, apa 8 jam koyo sip-sipan ning pabrik ngono kae ya to. Sip siji tapi non sip. Isuk terus tapi nek arep ngarit bengi ora masalah. Kuwi mau. Wes. Apa mau ngarit gitu. Kuwi 20 ngarit telu wis sewambat. Dadi misal arep ditambahi wedhus atau ada hibah dari pemerintah atau dari Tuhan gitu. Kuwi kok dhewe wis diblokir sih, aku wis gak kuat kuwi malah. Jadi jangan sampai wong nenek moyang kita wis bilang toh, lek ternak itu sampingan, bukan utama. Lah nyapa dhewe nggowo tuh paling ngarit itu menjadi suatu kewajiban. Kalau gak ngarit dosa gitu. Ternake bongko ngono teman-teman. Sik, rada keslailer bar muni bongko malah. 15 menit ya. 18 menit. Enggak apa-apa, teman-teman kuotane banyak toh. Ki soalnya penting gitu teman-teman, perlu dicermati. Oke ya. Tapi lah Dewi mempersiapkan dari awal, baik itu fermentasi, beli, atau kita kerja bareng-bareng. Misal kita membuat kelompok peternak 5 ekor, bukan 5 orang teman-teman. 5 orang, 10-10, pada kan ada 50 ngono lho. Gawene bareng-bareng. Siji urun tenaga, urun suket, urun kandang, urun duit, urun moto, urun mandor gitu. Kuwi teman-teman. Wis gawe bareng-bareng. Disimpan. Nanti kan pakannya habisnya mesti rata-rata ya bareng, membuat bareng lagi. Gitu loh. Berarti aman. Jangan sampai nenek moyang biyen bilang sampingan ya tetap sampingan. Jangan sampai kita ganggu ngopi, bukan kopi, ganggu ngopi, ganggu tongkrong, ganggu apa-apa. Jadi kita kegiatannya ya wis isuk makani, terus resik-resik saiki-iki lek mau sregep gitu. Rodok sregep saiki lho ya. Itu terus delok kalau ada bulu yang panjang, kalau mau dicukur-cukur, kuku yang panjang cukur, gigi yang gidalen juga boleh disikat teman-teman. Itu terus sore makan nih. Jadi siang kita bisa buat
ke tempat teman-teman peternak kita buat upgrade ilmu, lihat-lihat ke sana ke sini. Kita nggak boleh sampai mentok ini lah. Jadi nanti dengan kita sering silaturahmi kita akan membuka peluang. Peluangnya banyak di sana itu. Ada hal-hal yang tidak kita pikirkan, gitu. Itu juga tidak dipikirkan oleh orang lain. Gak, maksudnya ketika kita memikirkan masalah, kadang dia mau nanti udunan tekan munyong-munyong yang jadi 15 ya teman-teman. Itu kita dengan bermain ke tempatnya teman-temannya awake dhewe itu kadang solusi muncul karena mereka tidak sedang musmat gitu loh. Gampangane ngono kuwi. Wes ya. Dadi itu iso luang, iso ngirim wedhus ya iki. Tapi wedhus sing omah apa enggak kawin, apa enggak mangan. Seperti itu. Ada yang tanya, dulu mulainya berapa, tahun berapa? Saya mulai tahun 2020, 19 Maret gitu. 19 Maret 2020 itu mulai dulu breeding 6 ekor. Kok cepet Mas, Bah? Ya enggak no. Yang penting silaturahmi itu loh. Temen tuh orderan kita ngikut, kita belajar urun tenaga, melu nimbangi, melu makani. Gue mesti diajari. Ayo, melu nimbangi, melu makani ning nggon gue. Gue ya teman-teman. Wes, pokoknya intinya pakan iki mau lek iso ya 20 sampai 25%. Totalnya piro? Wes 55 ada kayak mau. Dah. Karo kandang malah. Tapi lek luwih ngirit, keuntungannya bisa tambah bagus. Jadi dombanya sing akeh, milih caranya dengan video yang sebelumnya iku ya. Nanti dibahas yang cara penjualan dan tetek bengek lainnya. Iki wis intine wis duwe kandang pakan ternak teko setahun dhewe delok ternake perkembangannya gimana gitu. Iki tak campur bahasa Indonesia teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ada di Papua, Vietnam dan lain-lain biar bisa ngerti, nggak perlu membuka pepak basa Jawa dan primbon gitu. Wes, aku mau pakan kadang lek kurang paham di bulan baleni aman. Ini wes 20 menitan mah ya. Sudah cukup bagus. Terima kasih. Ini saya perjalanan ke Salatiga. Semoga lancar, berkah barokah bagi teman-teman. Tetap semangat, lancar, barokah. Kalau ada pertanyaan siap menjawab. Enak tuh. Kalau ada pertanyaan siap menjawab dengan cepat. Kalau tidak lupa, itulah teman-teman. Oh ya, saya akhiri, saya Ferry dari Peris Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe di channelnya Ayah